Selamat malam Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas Zoom Sema Adonai pada hari Minggu 27 Agustus 2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk bisa berkumpul kembali dan bersama-sama belajar pembekalan firman Tuhan. Yang malam ini temanya adalah Yesus adalah Imam Besar. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Ana. Dipersilakan Ibu Ana. Monitor Ibu Ana. Baik, kalau begitu Baik. Mari ya silakan Ibu Ana. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa bertemu kembali di Zoom Sema Adonai untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu yang akan dibimbing oleh Pak Erben. Bapa, sebelumnya kami berharap Engkau berkati internet kami sehingga berjalan dengan lancar sampai selesai. Juga Engkau mau berkati Pak Erben yang akan membimbing kami. Engkau mau berkati juga Ibu Aling yang menjadi host pada malam hari ini. Bapak juga operator yang membantu melive-kan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap pembelajaran pada malam hari ini menjadi berkat buat kami yang berada di Zoom, juga yang ada di YouTube ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Ana untuk doa pembukaannya. Baik, pada acara malam ini seperti biasa, yang menjadi narasumber kita adalah Pak Erben. Saya lupa Pak namanya. Baik, saya menyapa dulu kepada Pak Erben. Shalom, selamat malam Pak Erben. Ya, shalom. Ya, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan acara ini kepada Pak Erben. Persilakan Pak Erben. Oke, shalom teman-teman semua. Selamat malam ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Oke, saya share dulu ya. Oke. Puji Tuhan, materi kita pada sesi kali ini berbicara tentang Yesus Imam Besar. Ini satu pelajaran yang penting untuk kita memahami, dan ini sebenarnya berkaitan dengan bait Allah, berkaitan juga dengan keimamatan, berkaitan juga dengan kurban sebenarnya. Dan hal ini, kalau orang pemahamannya wanes tidak akan bisa memahami hal ini. Sudah pasti, atau Jesus only. Sekarang kita akan bicara tentang benang merah keimamatan Yesus sebagai dasar keselamatan. Jadi, keimamatan Yesus ini tentu berbicara tentang keimamatan di dalam perjanjian lama. Tidak bisa diputus. Karena keimamatan Yesus ini kan keimamatan yang sempurna, bahkan kegenapan dan kesempurnaan dari seluruh keimamatan yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi kita akan lihat benang merahnya itu seperti apa. Supaya kita bisa belajar bersama-sama, dengan demikian kita bisa bertumbuh. Dan semakin mengerti dan memahami tentang keagungan, kebesaran, dan luar biasa Yesus ya. Yang pertama, imam besar atau Kohen Gadol. Sedangkan Kohen itu imam, Gadol itu besar agung. Jadi imam besar itu artinya Kohen Gadol atau imam besar agung. Ada lagunya ini toh. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan seterusnya.
Jabatan imam paling tinggi di dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan ibadah orang Israel itu adalah imam besar. Dia jabatan tertinggi. Di bawah imam besar ada nanti imam-imam. Di bawah imam-imam ada suku Lewi. Jadi dari suku Lewi itu dipilih imam-imam. Dari imam-imam itulah nanti ada imam besar. Imam besar Israel dipercaya sebagai, ini perlu ya, wakil umat Israel di hadapan Allah. Jadi itu seorang imam, wakil umat Israel di hadapan Allah. Supaya orang harus tahu ini, Wakil umat Israel di hadapan Allah. Artinya imam ini mewakili Israel di hadapan Allah. Dan dia berperan sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Kalau kita langsung kaitkan kepada Yesus, langsung sinkron. Karena Yesus dikatakan imam besar ya. Imam besar dan bentar saya ganti dulu warnanya. Bentar ya. Oke. Jadi Yesus pengantara. Kalau kita melihat nanti di dalam kitab Ibrani, Yesuslah pengantara Allah kepada manusia dan pengantara manusia kepada Allah. Nah, itu luar biasa toh. Jadi sangat mengagumkan kalau kita belajar Alkitab ini. Yang pertama dia wakil umat Israel di hadapan Allah dan juga pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Itulah seorang imam besar. Saya sudah singgung sedikit dengan kaum Yohanes. Kalau memahami bahwa Yesus Allah Bapa, maka pengertian imam besar ini menjadi kacau. Karena tidak menjadi wakil. Menjadi tidak bisa sinkron ya. Peran sentral dari imam besar di dalam keagamaan orang Yahudi terlihat ketika imam besar bertugas untuk mempersembahkan kurban. Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Mempersembahkan kurban tahunan di Bait Suci yang terletak di kota Yerusalem. Jadi seorang imam itu mempersembahkan kurban kepada Allah untuk memperdamaikan atau memohonkan berkat pengampunan keselamatan bagi Israel. Di sini ada tutup dada ini, tutup dada. Ini jumlahnya adalah 12. Ini simbol 12 suku Israel. Bentar. Oke. Jadi dia membawa 12 suku Israel di hadapan Allah. Dia menjadi pengantara antara Allah dengan umat Israel, antara Israel dengan Allah. Di dalam ibadah tahunan tersebut hanya imam besar, ya, hanya imam besar yang diizinkan masuk dalam ruangan Maha Suci di Bait Suci. Jadi ada ruangan pelataran, ada ruangan suci, ruangan Maha Suci, ada 3 tempat di dalam tabernakel itu. Tapi yang masuk ke ruangan Maha Suci itu hanya imam besar ini, dan itu 1 kali 1 tahun, dan dia membawa darah yang sempurna untuk dipercikan 7 kali. Nah, itu nanti dikaitkan dengan Yesus yang memberikan darahnya. Jadi ada kaitan dengan Bait Suci. Yesus juga disebut Bait Suci di dalam Injil Yohanes. Karena yang dimaksud itu adalah Bait Suci. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan Yesus sebagai imam besar, dengan Bait Suci dan keimamatan dan kurban, semuanya itu ada pada pribadi Yesus. Kalau seorang imam di dalam perjanjian lama, dia adalah imam yang mempersembahkan darah kurban, dan dia juga melakukan itu di Bait Allah atau di tabernakel di ruangan Maha Kudus. Bukan ruangan suci ya, tapi di ruangan Maha Kudus di atas tabut perjanjian. Namun Yesus melakukan itu atas dirinya karena dialah Bait Allah dan dialah kurban darahnya sendiri dan dialah imam. Nah itu ya. Di dalam perjanjian baru yang tercatat menjabat sebagai imam besar adalah Hanas dan juga Kayafas ya. Itu berbicara tentang keimamatan. Tetapi sekarang orang Yahudi sepertinya tidak ada lagi imam besar. Kenapa? Karena Bait Allah sudah tidak ada dan mereka tidak melakukan kurban yang dipercikan lagi di atas tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian dan Bait Allahnya pun masih di dalam pergumulan mereka. Oke?
Jadi ini harus dipahami ya. Jadi berbicara tentang Yesus sebagai imam besar itu berbicara bait Allah, berbicara kurban, berbicara imam. Yesus bait Allah, Yesus imam, Yesus kurban. Klop ada pada diri Yesus. Sekarang kita melihat imam dan tanggung jawab imam. Imam itu harus berasal dari keturunan Lewi. Karena keturunan Lewi ini adalah keturunan yang dipilih Tuhan menjadi pelayan. Di mana para imam ini bertindak sebagai wakil umat Israel kepada Tuhan. Beda dengan Nabi ya, kalau Nabi itu wakil Allah kepada umat Israel. Tetapi kalau imam, wakil umat Israel kepada Allah. Karena bangsa Israel menghampiri Allah atau bangsa Israel mendekat kepada Allah melalui imam. Nah, di situ yang harus dipahami. Tetapi kalau Nabi, itu Allah mendekati atau Allah berbicara kepada manusia. Lewi ini kalau di dalam perjanjian lama tidak mendapat bagian dalam tanah Kanaan, pembagiannya. Karena mereka difokuskan untuk menangani atau mengurus pelayanan kerohanian di bait Allah. Jadi bertindak sebagai wakil Tuhan untuk menyatakan kehendaknya terhadap umat Israel. Imam itu melayani di tabernakel atau di bait Allah bertindak sebagai mediator, juru damai antara umat Israel dengan Tuhan yang hadir di awan dan tiang api atau kemuliaan. Jadi dalam perjanjian lama ya seperti ini, bahwa Allah menyatakan kemuliaannya dan itu dinyatakan kepada imam besar. Imam besar itulah yang mendapatkan firman untuk disampaikan, diajarkan. Baru kalau berbicara di perjanjian lama, hanya imam besar yang masuk ruangan Maha Kudus, tidak ada yang lain. Bahkan juga seorang imam di dalam perjanjian lama itu bertugas menjadi hakim yang memberikan putusan atas persoalan umat Israel. Jadi para imam besar ini juga, atau para imam ini bisa menjadi hakim. Kalau kita kaitkan dengan Yesus sebagai imam besar, seluruh tugas dan fungsi-fungsi keimamatan dalam perjanjian baru ada pada Yesus. Baik berbicara tentang bait Allah, baik berbicara tentang kurban, baik berbicara tentang imam, bahkan berbicara tentang hakim, baik berbicara tentang menyampaikan kebenaran. Hal luar biasa ya. Sekarang kita melihat tentang keimamatan dan hukum kurban. Ini yang namanya apa ya? Ini namanya ruangan suci, ruang pelataran dengan ruangan maha suci. Jadi imam itu mempersembahkan korban di sini 1 kali 1 tahun. Kalau di sini mesbah dupa, di sini ada pelita yang menyala terus, meja roti sajian. Kemudian bejana pembasuhan, ini mesbah korban bakaran yang dipersembahkan pagi dan petang di sini. Ya. Jadi kalau kita berbicara keimamatan, ibadah dengan cara mempersembahkan kurban telah dipraktekkan sejak zaman Adam. Dan Allah sendiri yang melakukan, di mana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah menyediakan kulit binatang menjadi pakaian Adam di situ ya. Jadi ibadah dengan cara mempersembahkan kurban telah dipraktekkan sejak zaman Adam. Kemudian Habil, kemudian Nuh, dan kemudian Abraham serta Yakub sampai kena pada zaman Musa. Di zaman Musa nanti akan lebih detail. Jadi ibadah dengan mempersembahkan kurban ini menjadi lebih jelas di zaman Musa. Semakin terlihat terang di zaman Musa. Di mana ketetapan korban diatur secara terperinci sebagaimana tertulis di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7. Di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7 ini ada 5 jenis kurban yang harus dipersembahkan di tabernakel. Yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebusan salah. Ini semua jenis-jenis korban yang harus dipersembahkan seorang imam dan juga imam besar di tabernakel atau di bait Allah. Dan seluruh korban persembahan ini di tabernakel ini harus dilakukan para imam atau kaum Lewi. Secara khusus imam besar Harun dan keturunannya. Imamat pasal 8 sampai dengan pasal 9. Jadi seluruh tata ibadah korban tersebut ada digenapi, disempurnakan dalam kehadiran dan karya pribadi Yesus Kristus.
Seperti tadi disampaikan di depan, berbicara tentang keimamatan, maka ini berkaitan dengan kurban, berbicara dengan imam itu sendiri, dan juga berbicara tentang apa satu tadi? Kurban, kemudian bait Allah, tabernakel, tabut perjanjian, dan imam itu sendiri. Dan semua ini sudah ada pada pribadi Kristus. Maka kegenapan keimamatan puncak dari semuanya ada pada Yesus. Oke, ini contoh gambarannya tentang tabernakel waktu bangsa Israel. Ini gambaran yang dibuat dengan mode lebih canggih. Ini seperti inilah bangsa Israel waktu di padang gurun. Jadi ada tabernakel di tengah-tengah mereka, di mana mereka dibagi ada di sebelah kiri, kanan, atau timur, barat, utara, selatan, dibagi-bagi semua posisi-posisinya ketika mereka sudah mendirikan tabernakel. Oke, sekarang kalau kita mau berbicara tentang kurban ya, di dalam perjanjian lama khususnya imamat, ada beberapa kurban, yaitu korban bakaran, kemudian korban sajian, ini ada korban bakaran, mana ini? Ini kurban bakaran, imamat pasal 1, kemudian korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Semua kurban-kurban ini, inilah yang dipraktekkan oleh Israel di tabernakel ini. Sini. Ya, khususnya di mezbah korban bakaran dan di tabut perjanjian darahnya dipercikkan. Tapi di sini 1 kali 1 tahun, di sini pagi dan petang. Di situ ya. Kemudian kalau kita mau mengartikan ini kepada Yesus, bahwa korban bakaran ini menunjukkan pengabdian yang sempurna kepada Allah Bapa. Kalau korban sajian mempunyai karakter yang serupa atau sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Kemudian korban keselamatan, dia membawa pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Artinya apa? Bahwa korban keselamatan di sini berfungsi bahwa Kristus membawa perdamaian. Perdamaian antara siapa? Antara Allah dan manusia, kemudian antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Makanya setelah Yesus datang, bangsa-bangsa lain mendapat bagian dalam kerajaan surga di dalam Kristus. Di situ. Jadi Yahudi dengan bangsa-bangsa lain diperdamaikan di dalam Yesus. Demikian juga Yahudi atau bangsa Israel dengan Allah diperdamaikan di dalam Yesus. Dasar-dasar Alkitabnya bisa dibaca ya. Tinggal dibaca, diteliti. Kemudian korban penghapus dosa, dia dijadikan orang berdosa bagi kita di atas salib. Artinya Yesus itu yang suci, yang kudus, dijadikan berdosa atau dijadikan dosa demi kita, supaya melalui keberadaannya kita ditebus, diselamatkan. Baru korban penebus salah, artinya dia menanggung utang dosa kita dan melunasinya. Harusnya kita yang disalibkan karena dosa kita yang harus dibinasakan karena dosa kita, tetapi Kristus mau menebus kita. Ini bicara keimamatan. Mudah-mudahan nanti teman-teman dan semua kita semakin mengerti ya, melalui belajar tentang Yesus Kristus yang luar biasa, khususnya tentang keimamatan materi kita kali ini. Oke, ini ya. Kemudian, mari kita melihat benang merah keimamatan Yesus, Harun dengan Yesus. Mari kita lihat. Harun imam besar dengan Yesus imam besar. Kita lihat latar belakang keimamatannya. Kalau Harun itu imam perjanjian keturunan, yaitu dari keturunan Lewi. Kalau Yesus, dia imam perjanjian Melkisedek, keturunan Yehuda. Jadi memang Harun imam besar, Yesus imam besar. Tetapi perjanjiannya kalau untuk Lewi itu keturunan, sedangkan Yesus bukan keturunan, tetapi dia adalah anak Allah. Berdasarkan keimamatannya berdasarkan Melkisedek. Kemudian, pribadi dari sang imam. Kalau Harun itu imam yang memiliki keterbatasan. Semua para imam itu keterbatasan, tetapi Yesus imam yang sempurna dan mulia. Ini harus selalu diingat. Yesus imam yang sempurna dan mulia.
Maka Yesus sempurna berkarya mendamaikan kita dengan Allah. Yesus sempurna mendamaikan manusia dengan Allah semua. Di situ ya. Jadi karya Yesus, dia sempurna menebus kita. Tetapi kalau imam di Israel atau Imam Harun, itu imam yang memiliki keterbatasan. Bahkan dia sendiri mempersembahkan kurban untuk dirinya. Tetapi Yesus, dia mempersembahkan kurban bukan untuk dirinya, tetapi untuk manusia diselamatkan. Kalau imam dalam perjanjian lama untuk dosanya dan dosa umat Israel. Kemudian kita melihat jabatan keimamatannya. Kalau kaum Lewi itu imamatnya beralih kepada keturunan. Contoh kalau bapaknya meninggal, ya lanjut anaknya. Keimamatannya itu regenerasi. Dari generasi ke generasi. Tetapi Yesus imamatnya tidak beralih. Sebab imamatnya sempurna dan menyempurnakan keimamatan Lewi. Perhatikan di sini. Jadi keimamatan Yesus itu keimamatan yang sempurna dan menyempurnakan seluruh bentuk keimamatan di dalam perjanjian lama. Di mana dalam perjanjian lama, kurban di bait Allah, kurban dengan hewan, dan yang melakukan adalah imam. Dan itu kurban juga ada yang dilakukan 1 kali 1 tahun, ada juga yang dilakukan pagi dan petang. Tetapi Kristus datang, Yesus, keimamatannya tidak beralih. Imamatnya sempurna dan menyempurnakan keimamatan PL. Kemudian kita lihat pelayanan keimamatan. Kalau Lewi itu mengadakan kurban setiap hari seperti yang sampaikan tadi untuk dirinya sendiri dan untuk Israel yang berdosa. Jadi seorang imam besar itu pun dia membutuhkan pengampunan dosa dalam konteks PL. Tetapi Kristus imam besar yang sempurna di mana dia mengadakan kurban 1 kali untuk selamanya bagi umat manusia supaya melalui pengorbanannya manusia mendapat pengampunan dari dosa, penebusan dari kutuk dosa. Jadi benang merah keimamatan Yesus dengan Harun itu jelas bahwa kesempurnaan jabatan pelayanan keimamatan Yesus itu menjadi pedoman dan patokan Kristen. Kita lihat lagi beberapa benang merahnya. Masa bakti keimamatan. Kalau kaum Lewi, imamatnya itu berlaku di bumi dan seumur hidupnya, seumur hidup mereka. Kalau mereka sudah mati, tidak berlaku lagi keimamatannya karena diserahkan kepada generasinya. Tetapi Yesus, imamatnya berlaku di bumi dan di surga untuk selamanya. Jadi keimamatan Yesus itu berlaku di bumi dan di surga, dan itu untuk selamanya. Luar biasa keimamatan ini. Kemudian kita lihat otoritas keimamatannya. Kalau imam tadi, Lewi berlaku di bumi seumur hidupnya, tidak di surga, dan kemudian seumur hidupnya di bumi ini, ya kalau mati, beralih lagi. Kemudian kita masuk ke otoritas keimamatan. Di dalam Ibrani 10, kurban yang dipersembahkan untuk mengingatkan akan adanya dosa dan dilakukan berulang-ulang. Jadi kurban yang dikerjakan kaum Lewi, keimamatan Lewi itu dipersembahkan untuk mengingat akan adanya dosa. Jadi hanya mengingat akan adanya dosa dan dilakukan berulang-ulang. Tetapi Kristus, dia sebagai seorang imam yang mengorbankan, melakukan kurban, yaitu pengorbanan Yesus yang telah mengampuni, menguduskan manusia 1 kali untuk selamanya. Para imam itu 1 kali 1 hari, tetapi Yesus 1 kali untuk selama-lamanya. Itu otoritas keimamatan Yesus. Jadi kita harus menerima Yesus sebagai imam besar agung. Jangan sampai mengatakan, Yesuslah Allah Bapa itu sendiri. Gimana menjelaskan ini ayat-ayat ini? Oke, kita melihat. Sekarang bagaimana respon manusia terhadap pengorbanan atau keimamatan Yesus itu? Mari kita melihat respon kita apa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Perhatikan ya, dia menjadi kepala rumah Allah, imam besar. Karena itu, mari kita lihat di sini, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi respon kita terhadap Kristus sebagai imam besar agung kita, maka Yesuslah menjadi dasar kita
menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan memiliki keyakinan teguh. Kemudian, marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Apa yang menjadi pengharapan di dalam Kristus sebagai imam besar agung ini? Pengharapan keselamatan, pengharapan hidup yang kekal, dan itu pasti. Kemudian dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi orang yang sudah menerima karya keimamatan Kristus, maka dia akan suka berbuat baik, suka melakukan yang baik, yang membangun, yang memberkati bagi orang lain. Yang berikut, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Artinya apa? Respon terhadap karya pengorbanan Sang Imam Besar Agung adalah membuat kita dalam persekutuan, hidup dalam kebenaran, bergantung, dan berserah kepadanya. Kemudian dikatakan, marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari saling bertumbuh. Terimalah Kristus sebagai Imam Besar Agung yang telah melakukan hukum kurban secara sempurna. Dia imam besar, dia adalah kurban yang sempurna, dia adalah bait Allah, tabernakel yang sejati. Oke, bagian penutup. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Artinya apa? Tidak ada penebusan di luar Kristus. Tidak ada pendamaian di luar Kristus. Tidak ada kebenaran di luar Kristus. Sebab apa? Karena Yesus adalah imam besar yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara manusia dengan Allah. Dan di dalam keimamatan Yesuslah kita memperoleh kepastian keselamatan. Jadi, yang ada adalah kematian mengerikan bagi setiap orang yang menolak keimamatan Yesus. Berikut, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya lagi hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi kalau orang merendahkan keimamatan Yesus yang menjadi juru damai antara Allah dan manusia dengan Allah, wow, maka tidak ada pengampunan atas dia. Dan akan dihukum oleh Allah kita, oleh Kristus Yesus. Ya, inilah menjadi respon kita. Jadi, Yesus imam besar perjanjian baru, yang keimamatannya berlaku untuk selama-lamanya. Demikianlah benang merah keimamatan Yesus sebagai dasar keselamatan dalam kekristenan. Terima kasih host, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Erben untuk penjabaran materinya malam ini. Luar biasa ya Pak. Nah, jadi kita semakin mengerti bahwa Yesus itu adalah sungguh imam agung, yang imam besar agung, nah yang menjadi perantara kita kepada Allah dalam segala hal ya Pak ya. Baik, sebelum kita mulai pada diskusi tanya jawab, saya akan mempersilahkan Ibu Ana untuk men-share channel-channel yang relay ke YouTube. Silakan Ibu Ana. Maaf, Ya, bukan Anita. saya yang share ya. Saya nggak tahu siapa yang share karena saya juga nggak ada itunya nama channelnya saya juga nggak tahu yang mana yang live ya. Oh, begitu. Baik. Ya lanjut aja diskusi. Oke. Baik, baik kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi.
bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu. Jadi akan nanti dibuka unmute-nya ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya tentang materi malam ini? Dipersilakan. Ore, tidak ada pertanyaan. Berarti udah jelas. Sudah. Pak Erben. Pak, tadi kan saya mendengar Bapak mengatakan tentang oneness ya Pak, yang tidak menerima Yesus itu ya. Bagaimana Pak dengan penjelasan dari materi malam ini? Apakah itu tidak bisa Iya, menjadi iya, kalau Yesus gimana? itu Allah Bapa, Mm-mm. berarti Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban Mm-mm. kepada siapa? Kepada Iya. dirinya. Berarti manis sandiwara dong Yesus ini. Nah, jadi memang hukum keimamatan menjadi buram kalau Yesus itu Allah Bapa. Itu aja. Buram jadinya. Padahal itu ada ayat-ayatnya ya tadi Pak Erben sudah Oh share ya, ya Pak semua. ayat-ayatnya itu. Tapi mereka tidak bisa menerima ya Pak kebenaran ayat itu ya. Tetap ya Pak Erben. Karena kan tafsirnya kan tafsir apa namanya? Tafsir comotologi sesuai kehendak sendiri. Ya kita Iya, maklumilah, kita doakan. betul Pak. Padahal jelas ya Pak, tadi ayat-ayatnya sudah menjelaskan semuanya bahwa Yesus adalah imam besar agung yang luar biasa ya Pak bagi kita. Yes. Ya benar, kayak Ben bilang ya, lebih baik kita doakan saja ya Pak agar mendapat pencerahan. Ya baik, ini sepertinya mereka terpesona bagaimana ya Pak Erben? Karena terlalu lengkapnya data yang Pak Erben share sampai mereka tidak ingin mengajukan pertanyaan ini. Atau Kalau orang-orang bingung, bisa juga orang bertanya karena bingung. Orang bertanya karena nggak mendengar, bisa. Tapi mudah-mudahan nggak bertanya karena sudah jelas. Kalau sudah jelas ya kita selesaikan. Ya baik, 30 tapi menit. terima kasih ya Pak Erben sudah menjabarkan materi malam ini secara luar biasa, detail dan komplit sekali, sehingga bisa menjadi apa namanya menambah pengetahuan kita tentang dan lebih mengenal lagi ya Pak, lebih dalam lagi siapa itu Yesus. Iya, oke, baik. Kalau begitu, karena tidak ada yang bertanya, maka saya akan tutup saja kelas ini. Selanjutnya, baik Pak Erben, apakah mau closing statement tentang materi malam ini? Saya pikir sudah, karena saya sudah Sudah ya. sampaikan, biarlah materi ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Shalom. Ya, amin. Baik, kalau gitu Pak Erben tolong tutup dengan doa, bisa ya Pak? Oke, Kelas terpuji. Ya. Oke, kita berdoa. Terpujilah Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau memberikan kami firman menjadi manusia, itulah Yesus. Dia menjadi imam besar kami yang memperdamaikan kami dengan Engkau dan yang memperdamaikan kami dengan sesama. Terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus buat kami. Tuntun kami untuk mengenal, mengalami, dan hidup di dalam kasih karunia-Mu tiap-tiap hari. Berkat-Mu melimpah bagi kami di tengah rumah, dalam pekerjaan, di sekolah, di kantor, dimanapun, dalam keluarga, dalam usaha apapun. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan pakai kami semua menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Iya, baik. Terima kasih Pak Erben untuk pelayanannya. Oke, terima kasih semua. Berlimpah-limpah lagi. Ya, Mana si Kodek? Makanya ini Pak, Kodek ini mungkin lagi di TikTok apa gimana? Oh, dari Iya. TikTok dia. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Erben untuk pelayanannya. Tuhan berkati lebih dan lebih lagi pelayanan Pak Erben.
Oke, Dan thank you shalom, ya. selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, Selamat terima kasih. beristirahat. Ya, Orang terima ganteng kasih. izin pamit ya. Yang lain ini nggak ada suara ini. Berarti udah mantap lah. Oke, Terima Bu kasih, Ali. Pak Erben. Salam. Jelas. Yo, Ya. yuk. Penjelasan Pak Erben jelas banget soalnya, Pak. Oh, bagus lah kalau sudah jelas. Materinya iya, Pak Erben kan kalau meng-share materi itu luar biasa Pak detailnya. Kami sampai terperangah. Oke ya, thank you Iya. ya, thank you semuanya. Ya, Saya terima kasih, Pak masih di Erben. TikTok ini, mau ke TikTok dulu. Oh iya, Aku oke. mau main Ya, TikTok dulu sampai jam 11. Thank selamat you. berjalan, Pak. Ya, Tuhan Tuhan berkati, berkati. shalom. Shalom.